Perkenalkan, nama saya Irene Valentin Grace Montolalu dengan NIM 200101010023 dari Prodi Sistem Informasi akan memaparkan presentasi guna memenuhi UAS MSTI. Berikut adalah soal-soal yang telah diberikan. 1. Pentingnya siklus hidup sistem dalam pengembangan sistem informasi. 2. Deskripsi perbedaan antara sistem manual dengan CBIS atau Computer Based Information System. 3. Berikan sebuah contoh implementasi sistem informasi eksklusif. 4. Otomatisasi perkantoran dan manfaatannya dalam mendukung proses transformasi informasi. 5. Berikan deskripsi mengapa otomatisasi perkantoran sangat penting dalam era digital saat ini. 6. Berikan penjelasan tentang pentingnya pengendalian sistem informasi. 7. Jelaskan dan berikan contoh mengenai peranan IRM dalam organisasi. 1. Siklus hidup sistem dalam pengembangan sistem informasi. Siklus hidup sistem adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Siklus hidup sistem penting dikarenakan dapat memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. 2. Membantu para pengambil keputusan untuk mengevaluasi sistem yang telah ada. 3. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. 4. Menyusun suatu tahapan rencana pengembangan sistem. 2. Perbedaan antara sistem manual dengan CBIS. Sistem Informasi Manajemen Manual. Sistem Informasi Manajemen Manual merupakan sistem pengolahan suatu data masih secara konvensional dengan melakukan penginputan suatu data belum sepenuhnya efektif dan efisien. 1. Komputerisasi masih dalam bentuk dasar. 2. Memakan biaya perawatan yang tidak sedikit. 3. Kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar sangat tidak mungkin karena memiliki kapasitas yang kecil. 4. Kendala dalam pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. 5. Sangat sulit dalam menghubungkan satu orang dengan orang lain yang berbeda posisi. 6. Kurang jelas dalam menyajikan data karena masih dalam bentuk bahasa pemrograman. 7. Mengotomatisasikan proses-proses bisnis yang semi-otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. 8. Kendala dalam pengetikan dan penyuntikan data. Sistem informasi manajemen berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System merupakan sistem pengolahan sebuah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visualisasi dan analisis. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS antara lain data, informasi, sistem, sistem informasi, dan basis komputer. 1. Sistem referasi pesawat terbang. 2. Sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. 3. Sistem biometrik. 4. Sistem POS atau Point of Sale. 5. Sistem telemetris. 6. Sistem berbasis kartu cerdas. 7. Sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seorang untuk mendapatkan informasi seperti hotel, tempat pariwisata, tempat pertokoan, dan tempat-tempat sistem lainnya. 8. Sistem layanan akademis berbasis web. 9. Sistem pertukaran data elektronis. 10. E-government atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet. Contoh implementasi sistem informasi eksklusif. Contoh implementasi sistem informasi eksklusif pada perusahaan yaitu pada PT Garuda Indonesia. Sistem informasi yang berada di PT Garuda Indonesia sangat banyak jenisnya, sehingga data pun
agak sulit untuk dihubungkan satu dengan yang lain. Sehingga untuk pengolahan data-data itu untuk menjadikan sebagai informasi sangat sulit dan lama. Untuk itu perlu dicarikan jalan keluar supaya komputer-komputer yang terintegrasi secara baik. Sistem informasi eksklusif sangatlah berguna bagi para eksklusif karena selain dapat mengetahui keadaan dari perusahaan secara menyeluruh hari ke hari, mereka juga dapat mendapatkan masukan mengenai keadaan pesaing. Dengan sistem informasi eksklusif yang dirancang secara baik, maka akan diharapkan pula para eksklusif dapat bekerja secara maksimal sehingga dapat memajukan perusahaan. Pembuatan model dari sistem informasi eksklusif ini dilakukan dengan menggunakan Commander Persim dan pemasukan data dilakukan secara manual karena belum adanya sistem yang dapat merubah dari data yang ada ke dalam program aplikasi ini secara langsung. Dengan memasukkan data secara manual, maka juga didapatkan bahwa banyak data yang sulit didapatkan karena sistem yang rumit dan sulit mengkonversikan data dalam bentuk ASCII ke dalam yang dapat dibaca. Sistem yang terintegrasi diharapkan pemasukan data yang akan dapat dilakukan secara otomatis dan penyajian informasi kepada para eksklusif dapat dilakukan secara lebih baik dan menyeluruh. Otomatisasi perkantoran dan manfaatnya dalam mendukung proses transformasi informasi. Otomatisasi perkantoran adalah sebuah sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berbeda dimanapun maupun di luar perusahaan. Dengan kata lain, otomatisasi perkantoran merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Otomatisasi perkantoran merupakan kaitan berbagai komponen dalam menangani informasi, mulai dari input hingga distribusi dengan memanfaatkan bantuan teknologi secara optimal dan campur tangan manusia secara minimal. Dengan demikian akan membuat informasi menjadi lebih mudah dan murah digunakan, dipindahkan, dan dirawat. Pada akhirnya dapat meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi sehingga perusahaan mampu berkompetisi dengan lebih baik. Mengapa otomatisasi perkantoran sangat penting dalam era digital saat ini? Otomatisasi perkantoran sangat penting terutama pada era digital saat ini. Salah satu hal yang muncul dikarenakan adanya otomatisasi perkantoran yaitu kantor maya. Kantor maya muncul karena perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat dan ukurannya semakin kecil. Kecenderungan orang untuk berpindah-pindah atau mobile sehingga pemanfaatan sarana telekomunikasi khususnya telepon seluler semakin diperlukan. Pemanfaatan sarana komunikasi dan jaringan internet untuk melakukan hal-hal yang sifatnya teleprocessing atau ATM dan e-commerce tumbuh pesat. Hal-hal tadi didukung mahalnya sewa lahan di kota-kota besar mendorong tumbuhnya kantor maya, sehingga orang tidak lagi harus datang dan bekerja dalam kantor secara fisik. Kegiatan kantor dapat dilakukan dimanapun. Syaratnya harus terhubung dalam komunikasi elektronik. Untuk keperluan ini, banyak perusahaan maupun partai di internet menggunakan jasa kantor maya. Pentingnya pengendalian sistem informasi. Salah satu aset perusahaan yang paling berharga saat ini adalah sistem informasi yang responsif dan berorientasi pada pengguna. Sistem yang baik dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan jumlah persediaan yang harus dikelola, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan mempermudah pengambilan keputusan bagi manajemen serta mengkoordinasikan kegiatan dalam perusahaan. Oleh karena itu, audit atas pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi semakin dibutuhkan sehingga sistem yang dimiliki efektif dan menyelesaikan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi kerja. Di samping itu, saat ini kesadaran atas pentingnya pengendalian sistem informasi di kalangan manajemen perusahaan semakin tinggi. Contoh mengenai peranan IRM dalam organisasi. Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik.
Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga menjadi komite audit PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktek. Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan. Laporan keuangan PT KAI tahun 2015 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dan laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh kantor akuntan publik, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan pada materi ini.